Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Pak Tommy dengan pembelajaran IPAS. Kali ini Pak Tommy akan menemani kalian belajar bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Kita akan membahas topik A, yaitu pengaruh gaya, khususnya gaya otot dan gaya gesek. Pada layar kalian ditampilkan sebuah gambar di mana Aga dan Dara ingin memindahkan kontainer. Kontainer besar ini berisi benda yang penuh dan berat. Kira-kira bagaimana ya Aga dan Dara bisa menyelesaikan masalah ini? Dengan cara apa kira-kira mereka menyelesaikan atau memindahkan kontainer tersebut? Ya, cara pertama yang digunakan adalah mengangkat kontainer tersebut bersama-sama. Yang kedua, mendorong serta menarik kontainer tersebut. Salah satunya mendorong dan salah satunya menarik. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah gaya adalah apa kira-kira? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Apa kalian tahu apa saja kegiatan yang memakai gaya? Misalnya, membuka pintu. Kalian perlu mendorong pintu tersebut. Menutup pintu. Kalian perlu menarik pintu tersebut. Karena gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Misalnya menutup jendela, mengayuh sepeda, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Apa itu gaya otot? Ada yang tahu? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Jadi, gaya otot menggunakan kekuatan otot pada tubuh. Saat kontainer diberikan gaya dorong atau gaya tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dengan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek antara kontainer dengan lantai. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Kapan gaya gesek terjadi? Gaya gesek muncul atau terjadi karena dua benda yang saling bersentuhan. Saat benda didorong atau ditarik seperti kontainer tadi, akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai atau permukaan benda yang lain. Misalnya kontainer dengan lantai. Apa sih pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Pengaruhnya, semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan susah bergerak dan serasa lebih berat ketika didorong. Misalnya, kalian memindahkan kontainer yang luas permukaannya sedikit tidak lebar dengan memindahkan meja yang ukurannya lebih lebar daripada kontainer. Maka, meja akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat. Kira-kira bagaimana ya cara agar kontainer atau suatu benda itu bisa memperkecil gaya geseknya? Nah, sebelum kita membahasnya, kita harus tahu dulu besar atau kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, posisi lintasan. Posisinya mendatar atau menurun. Jika mendatar, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Jika menurun, maka barang yang dipindahkan akan semakin mudah bergerak, jadi gaya geseknya semakin kecil. Luas permukaan benda yang bersentuhan bulat atau kotak.
Jika bulat, maka gaya geseknya semakin kecil, jadi mudah berpindah tempat. Jika kotak, maka gaya geseknya semakin besar. Permukaan lintasan: rata, bergelombang, kasar, halus, atau licin. Semakin halus atau semakin licin, maka geseknya akan semakin kecil. Yang terakhir, berat sebuah benda. Semakin berat suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Contohnya, gelas berisi air akan memiliki gaya gesek lebih besar dibanding gelas kosong. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.